semangat ya. Seperti biasa, ketemu lagi bareng saya Gina Febriana di Ekonomi Kreatif. Nah pemirsa, batik ya, batik merupakan salah satu warisan dunia dari Indonesia. Nah dalam inovasinya, media yang digunakan dalam membatik pun ini semakin berkembang. Nah pemirsa pernah dengar nggak media untuk membuat batik dari kertas daur ulang? Nah kali ini kita akan bahas dan juga akan lihat bagaimana sih caranya untuk membuat satu kerajinan batik dengan media cap ya, media cap dari kertas daur ulang. Kalau begitu tema kita hari ini akan kita angkat yaitu kerajinan batik dari kertas daur ulang sebagai media cap batik. Jadi untuk pemirsa semuanya yang sudah hadir ataupun sedang menyaksikan kita pada hari ini ya, silakan untuk berinteraktif di 081161000386. Sekali lagi di 081161000386. Pastinya ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk Anda ataupun untuk Anda semua yang sedang mencari-cari kira-kira apa aja sih yang bisa dikerjain gitu ya, dan tentunya ada unsur budaya dan juga etnis dari yang akan kita bahas untuk yang satu ini. Kalau begitu kita akan bahas bersama dengan narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Ansari Siregar ST. Kita kenalan dulu ya. Halo Pak Ansari. Pak Reza. Pak Reza Ansari Iya. Siregar ST maksud saya ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat ya. Iya. Ini berarti panggilannya Pak Reza ya? Reza aja. Pak Reza. Oke, Pak Reza, kali ini tentunya pas banget Pak Reza hadir di hari Selasa. Kalau misalnya di hari Selasa ini Pak, di sore-sore ya, pastinya banyak sekali yang membawa karya-karyanya. Dan sebenarnya saya juga kagum sekali nih melihat karya Bapak. Karena biasanya kalau berbicara tentang batik kan, kita kan buat batik kan biasanya kayak dari alatnya langsung ya Pak ya? Iya, dari tembaga. Dari tembaga gitu ya Pak ya? Yang biasa kita lihat kayak satu persatu Iya. harus dibatik, tapi ini beda nih karena mungkin pemirsa juga sudah melihat beberapa hasil karya dari Pak Reza di sini dan juga ada beberapa medianya. Kalau gitu kita akan bahas dulu tentang media cap batik dari kertas daur ulang nih. Pak, boleh tahu nggak ini awal mulanya dulu ya, kepikiran untuk bisa terjun menggeluti bisnis ini tuh gimana ceritanya? Ya, awalnya itu kan batik di Sumatera Utara itu termasuk langka. Jadi saya membuka usaha, bagaimana sih usaha yang unik itu. Nah, kepikiran waktu itu batik gitu. Ya. Nah, jadi saya searching lah melalui internet di Google, ketemulah tempat pelatihan membatiknya itu. Kebetulan ketemunya di daerah Jogja. Oh oke, berarti Bapak sampai ke Jogja nih ya? Ke Jogja. Kursus belajar gitu ya untuk Iya. buat batik dari media Cap. kertas daur ulang Iya, gitu pada ya? awalnya saya nggak mengerti tentang batik ini bagaimana, dan juga medianya ini juga saya belum mengerti. Tetapi karena saya menemukan sesuatu yang unik, saya jadi tertarik gitu. Apa nih yang membuat unik nih batik ini menurut Bapak? Dari media yang dibuat itu biasanya kan dari tembaga, Yes. capnya itu kan dari tembaga. Nah ini waktu saya berlatih kemarin ke batik itu, dia menggunakan media daur ulang. Pada waktu itu menggunakan bungkus rokok, terus karton. Ya. Nah, dari situlah saya tertarik untuk mempelajarinya, bagaimana mengembangkannya itu di Medan. Di tahun berapa tuh Pak? Kita mulainya dari tahun 2018, itu tepatnya bulan Mei kita sudah belajar di sana, di Jogja itu. Oke, tapi sebenarnya saya penasaran juga Pak, kenapa milih batik gitu ya? Kenapa nggak kain yang lain atau buat yang lain gitu ya? Ya itu tadi, karena batik ini kan suatu yang unik ya di Medan, terutama karena banyaknya tenun, mungkin juga ulos gitu Ya, kan. betul. Jadi saya untuk melengkapi saja sebenarnya kelengkapan dari budaya yang ada di Indonesia ini gitu. Iya, iya. Oke. Biar lebih berkembang di luar Jawa gitu. Yes, betul, betul, betul. Ada batik, ada ulos, ada tenun ya, tapi Iya. Bapak pilih batik ya. Iya. Dari warisan budaya Indonesia sendiri. Nah, Iya. Bapak ini backgroundnya sebenarnya apa sih Pak? Apa memang dari backgroundnya seni ataupun ya ada yang berhubungan dengan batik atau gimana Pak? Saya sebenarnya backgroundnya tidak
menyambung dengan yang saya geluti sekarang. Saya sarjana teknik elektro Oke. dan saya juga dulu seorang pegawai. Oh, Nah, jadi semuanya itu sebenarnya tidak nyambung gitu. Jadi Iya. tetapi karena keadaan yang membuat itu bisa, ya saya bisa gitu. oke. Nah, dulu tuh Bapak berarti belajarnya sampai ke Jogja gitu Iya. ya. Berapa lama Pak belajarnya? Kalau belajar singkatnya sih sekitar 4 hari. Mm-mm. Itu materi dasar lah yang mereka ajarkan. Kemudian setelah itu kita ajak salah satu dari mereka untuk ke Medan gitu, untuk memproduksikan dari awal sampai akhir, mengajari produksi. Iya. Ya seperti itu. Oke, berarti nggak lama ya Pak ya? Karena 4 hari Iya, nggak lama. kayak dibahas semuanya gitu ya Pak ya? Terus Iya. langsung produksi gitu. Langsung produksi. Tapi Bapak kira-kira gimana nih awal mulanya dulu tuh bisa langsung jadi nggak Bu pada saat membuat ataupun produksi batik, atau butuh berapa lama nih Bapak memang benar-benar sampai jadi nih satu kain yang memang benar-benar utuh, bagus gitu, kira-kira gimana? Kalau saya sendiri yang buat sih mungkin untuk pelajarnya ya tergantung dari bawaan kita gitu. Jadi kalau memang dia ada jiwanya seni ya mungkin cepat. Iya, iya Nah betul. seperti saya mungkin ya lumayan cepat, mungkin sekitar 2 minggu gitu saya sudah paham. Ya tinggal memperhalusnya saja gitu. Termasuk cepet dong ya Pak ya? Ya. Berarti nggak susah, Bapak gimana? Kalau- Susah atau gampang sih Pak? Kalau buatnya? susahnya sih saya rasa enggak. Tadi kembali kepada kitanya itu, ada enggak keinginan kita untuk membatik itu gitu. Karena itu memang dibutuhkan suatu kesabaran memang. Iya. Kalau nggak sabar ya tidak jadi nantinya. Jadi gitu Iya. ya. Ya udah, ini daripada penasaran nih pemirsa ya, kita boleh langsung lihat sebenarnya media cap daur ulang dari kertasnya itu seperti apa sih nih? Langsung kita tunjukkan ya, karena kali ini Pak Reza juga membawa medianya ya. Kita langsung lihat, ini dia. Ini ya Pak ya? Iya. Medianya dan kertas daur ulangnya yang ini ya Pak ya? Yang di tengah. Yang di tengah. Kertas daur ulangnya. Oh, dan ini banyak bentuk. Ini bentuk apa Pak? Itu bentuk kawung, motif kawung. Motif kaung. Oh, berarti ini Bapak rakit sendiri, Bapak Iya, tempel gitu ya? ditempel. Oke. Menggunakan lem medianya. Baiklah. Itu dia ya. Selanjutnya ada yang lain nih motifnya ya, kita lihat dulu. Ya, itu untuk Oh, ini. garis saja, tapi tersusun dari beberapa kertas sehingga dia membentuk garis seperti yang kain di depan. Oh, yang Yang di warna paling coklat, depan yang ya, di warna tengah. coklat yang di Nah, tengah jadi ya. tidak perlu satu-satu lagi diukir. Jadi itu cukup dengan menggunakan cap ini, dia bisa banyak hasilnya cepat gitu. Iya, jadi cepet ya Pak Dari- ya. dari Dan kertas. ini bisa dipakai terus ya Pak ya? Bisa. Oh, nggak sekali pakai buang enggak ya? Enggak, cuman memang ada ketahanannya untuk berapa ratus kali cap, mungkin dia sudah tidak bisa lagi dipakai. Oh, Tapi di situ memang segi ekonomisnya memang lebih bagus karena kalau menggunakan cap tembaga sendiri seperti yang di atas ini produksinya kan kita harus menempahnya ke Jawa gitu kan. Oh iya Pak, kita lihat dulu nih perbedaannya ya. Perbedaannya. Pak, boleh diambil Pak Oh, iya, yang boleh. sebelah sini. Nah, ini bentuk apa Ini nih? motif kantor pos. Motif kantor pos. Keren ya, cantik ya. Iya. Oke, kayaknya ada gambar ini juga Istana Maimun nggak sih Pak tadi saya lihat ya? Istana Maimun kebetulan Tadi nggak ada ya, nggak saya bawa. Lagi nggak bawa ya Pak ya? Iya. Nah, terus kalau yang di sini juga ada Itu motifnya motif ini. angsa dan daun sirih. Angsa dan daun sirih. Ini memang Bapak buat sendiri? Iya, itu motifnya saya yang buat. Ini dia, angsa dan Contohnya daun seperti kain sirih. yang pada ini. Nah, ini hasilnya. Itu hasilnya. Oke, ini hasil daunnya. Hasil daur apa namanya? Batiknya Iya, ya. cap menggunakan kertas. Jadi dicap gini ya Pak? Berarti Iya, menggunakan media lilin Ini di ya, sehelai gitu? kain. Iya, benar. Oh, Baru I kemudian see. itu diwarna. gitu ya. Dan ini Ini yang dari Jawa. dari tembaga. Wah, ini Ah, agak kan berat ya. perbedaannya nampak untuk orang yang baru pertama kali megang terasa. Padahal ini kan kecil kan. Yes. Yang tadi itu besar tapi ringan. Oke. Nah, saya juga mau tanya nih Pak, kira-kira apa sih perbedaannya Bapak menggunakan bahan kertas daur ulang ya sebagai media capnya dibandingkan tembaga gitu ya? Apa perbedaannya? Perbedaannya motif itu lebih cepat berkembang. Jadi sebelum orang menempah, biasanya kan mereka
tidak berani menempah ini karena mahal. Jadi alternatifnya kalau ini bisa dibuat lebih dahulu cepat untuk prototipe batiknya, kita produksi dulu di 1 lembar gitu kan. Jadi kita kasih contoh seperti ini jadinya. Kalau udah ya oke, bisa kita pakai yang ini atau kita buatkan ke motif tembaga yang lebih lebih kuat. Lebih kuat gitu ya. Oh berarti sebenarnya keuntungannya sih lebih Lebih cepat. ekonomis Iya, sih. lebih ekonomis. Lebih ekonomis. Jadi Iya. kita juga nggak mengeluarkan modal yang besar ya Pak Iya, ya. benar. Karena dengan kertas daur ulang aja udah bisa jadi ini Iya, ya. motifnya cepat Motifnya berputar. cepat gitu dan kita juga bisa buat motif sesuai dengan keinginan kita Iya, gitu ya Pak ya. kita benar. Nah kalau begitu kita juga pengen tahu bahan-bahannya apa aja sih Pak yang digunain. Oke. Bahan-bahan utamanya yang saya pergunakan itu dari kotak susu, Mbak. Kotak susu ini kan banyak susu anak saya kebetulan juga minum susu, jadi kenapa nggak dipakai kan gitu. Nah, yang kedua mungkin kotak yang lain lah seperti kotak rokok, kotak yang bisa digunakan yang lainnya gitu. Sebenarnya apa aja bisa mungkin Bisa. dari ketebalannya ya. Iya, tergantung ketebalannya. ketebalan. Dan ini Bapak memanfaatkan kotak susu anak yang di rumah daripada terbuang gitu Iya. ya. Jadi bisa langsung Kita- dibentuk. Berarti bentuknya harus sebesar-besar ini nanti Iya. boleh Boleh dilikukan nanti. dilikuk-likukan ke atas ke bentuk media motifnya gitu ya. seperti ini. Oh, oke. Maaf. Jadi nanti Mm-mm. kita gambar dulu motifnya di Bapak kita tunjukin ke Oke. depan Pak. Nah ini dia. motif yang kita sudah dapat itu kita gambar di kertas. Mm-mm. Kemudian gambarnya tadi itu kita naikkan menjadi 3 dimensi seperti ini menggunakan media kertas tadi. Nah, jadi seperti ini, Mbak. Nah, setelah ini baru kita bentuk kayu pegangannya tadi untuk pegangan agar kita tidak payah. Ya nggak susah ya. Iya, tidak susah. Nah, oke. Selain itu untuk buat batiknya sendiri ya Bapak, apa sih alat-alat alat lain yang digunakan? Kalau ini kan udah jadi nih gitu ya. Iya. Terus bahan-bahan apa lagi yang diperlukan Pak? Bahan-bahan utamanya itu lilin, Mm-mm. terus kain katun ya. Yang bagus di batik itu kain katun. Mm-mm. Kalau polyester dia payah nanti diwarna. Mm-mm. Yang kedua pewarna sintetis. Yes. Dan yang selainnya alat-alat pendukungnya itu seperti water glass, soda api, soda as itu ada di sini gitu. Kalau yang bahan-bahan utamanya itu seperti kain, lilin itu kita masih pesannya ke Jawa, Mbak. Dan pewarnanya juga masih di Jawa. Kenapa Pak pesannya di sana? Emang di Kota Medan sendiri di Sumatera Utara nggak ada ya untuk bahan utamanya? Saat ini belum ada lilin itu, lilin khusus untuk membatik ini gitu. Itu yang paling utama. Berarti itu kendalanya juga ya Pak Itu ya? salah satu kendala Salah juga. satu kendalanya ya. Masih pesan di sana ya. Iya. Tapi untuk pengirimannya gimana Pak? Lancar nggak kira-kira? Lancar, cuman karena lama dia kan tidak, kalau melalui udara dia kan mahal ongkos kirimnya. Iya. Jadi harus melalui darat Hmm. biar lebih ekonomis lagi gitu ongkos kirim kan. Kita kalau pesan itu kan rata-rata di atas 20 kilo gitu kan. Jadi ya agak lama lah waktunya karena melalui darat seperti itu. Oke, kita masuk ke proses pembuatannya nih ya. Penasaran juga nih Pak. Mungkin Bapak boleh ceritakan dari awal banget tadi kan udah diceritain tuh cara membuat media capnya dari kertas daur ulang. Terus untuk buat batiknya sendiri itu gimana prosesnya Pak? Ya. Proses batik yang saya buat itu batik cap. Pertama-tama lilinnya tadi itu dipanaskan, dicairkan dalam wadah wajan tembaga. Kemudian cap yang tadi ini yang kita buat ini tadi, kita cap ke kain tadi, kain putih. Awalnya dia kain putih. Jadi kain putih inilah yang kena cap dari cap ini tadi gitu, kain putih. Nah setelah itu, setelah dicap, baru kita prosesnya mewarna. Mewarna itu ada 2 teknik, namanya colet. Kalau orang Jawa itu bilangnya tekniknya colet. Colet itu diisi warna yang tadi itu ke dalam motifnya. Manual Pak ini? Manual, menggunakan ya. kuas. Menggunakan kuas? Ya. Oke. Nah setelah itu, Mm-mm. itu teknik yang tadi colet. Setelah itu kita warna dasarnya. Setelah diwarna,
baru dikunci, difiksasi, biar dia tidak luntur. Karena warna batik awal ini tidak kuat kalau tidak difiksasi. Fiksasi itu menggunakan namanya cairan water glass. Oke. Nah setelah itu tunggu dia kering, baru dicuci. Setelah dicuci kalau mau ada motif yang ditambah setelah itu. Gitu. Kalau misalnya ada tambahan lagi, diulang lagi cara mewarnanya. Baru setelah itu direbus untuk membuang lilin tadi itu yang menempel. Nah, Barulah kelihatan ya motif atau motif yang coraknya kita ya. buat tadi. Saya pikir Pak, saya pikir ya, ini warnanya putih tuh lilinnya. Oh, Warna kainnya memang seperti ini. Memang Kita warna jadi coklat. kayak iya coklat. Jadi kita tinggal kayak nempel aja Pak, ngecat Oh. gitu. Nggak semudah itu ternyata ya. enggak, dia awalnya kain putih. Kain putih polos. gitu ya, putih polos, dibentuk dulu motifnya, Menggunakan baru ada lilin. pewarnaan Iya. gitu ya. Tapi kenapa nggak kena ya Pak untuk warna Nah, coklatnya itulah ke dia sininya? lilin tadi itulah yang membentengi warna yang tidak tembus. Makanya di akhir tadi ada apa tadi Pak? Fiksasi dan, Fiksasi. Jadi untuk menghilangkan lilinnya Bukan, tadi ya. kalau menghilangkan lilinnya pakai perebusan, namanya Oh, I dilorot, see. Oke. direbus dia. Direbus dulu ya, ada Iya. proses itu ya. Iya. Oke, dalam buat satu batik itu Pak prosesnya berapa lama kira-kira? Tergantung warna dan motif. Kalau dia satu warna paling 1 hari bisa jadi. Kalau dia banyak warna mungkin dua hari gitu. Kalau buat medianya sendiri berapa lama? Buat Kalau medianya aja? medianya yang saya buat mungkin ini barusan mungkin hitungan jam lah. Tergantung kesabaran. Dan kalau tak bosan itulah tantangannya gitu. Yes, Tapi yes. hitungannya dalam hitungan jam selesai. Ya. Yes. Ya, lumayan butuh apa ya, jiwa seni yang tinggi karena memang buatnya juga menurut saya sih susah ya Pak untuk buat satu Cap. bentuk media capnya sendiri ya. Nah kalau gitu nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai kerajinan batik dari kertas daur ulang sebagai media cap batik ya pemirsa, tetap di Ekonomi Kreatif karena setelah ini kita akan kembali lagi. Nah kita akan dihibur dulu oleh Kikustik, ini dia. Ya, balik lagi di Ekonomi Kreatif. Terima kasih untuk pemirsa yang masih setia untuk menyaksikan kita pada hari ini. Dan kita masih bahas tentang kerajinan batik dari kertas daur ulang sebagai media cap batik. Tadi juga udah tahu ya gimana sih wadahnya, cara buatnya juga bagaimana gitu ya. Dan ternyata harus butuh apa ya, belajar dulu ketelatenan juga ya untuk bisa buat medianya dan juga bisa buat satu batik ya, satu batik utuh gitu. Nah kalau begitu kita masih mengundang untuk pemirsa yang ingin berinteraksi boleh di 0811 6100 386, sekali lagi di 0811 6100 386. Kali ini masih bersama dengan Pak Reza, kita masih ngobrolin soal kerajinan batik dari media capnya kertas daur ulang ya. Nah ini Pak, kira-kira kalau misalnya Bapak buat dalam seminggu ataupun sebulan gitu ya, produksinya ada berapa banyak sih Pak batik yang jadi gitu? Kalau buat untuk stok itu mungkin kisaran 10 sampai 20 saja gitu. Enggak banyak gitu. Oke. Karena kita banyaknya di orderan PO order gitu. Oh, by request gitu ya By Pak ya? request. Dan motif-motifnya juga bisa by request Pak? Yes, bisa. Oh, oke. Nah, yang paling best seller itu Pak, motif yang seperti apa Pak? Motif Melayu sih banyak saya. Yang Melayu itu yang gimana Pak? pucuk rebung, daun sirih. Oh, gambar-gambar pucuk rebung daun sirih gitu ya? Apa Seperti namanya, ini kan orang ini. menari Iya, ya? orang menari. Orang menari, ini juga Iya, motif Melayu. tepak. Tepak Iya, seperti tepak ini sirih. ya. Oh, oke. Kalau warna-warna bebas Pak? Warna bebas terserah mau requestnya bagaimana. Nah, gitu. Paling banyak ordernya warnanya yang seperti apa Pak? Warna cerah sih untuk Medan ini gitu. Seperti orange, merah, biru yang layaknya tidak lazim untuk warna batik gitu di Iya. Jawa. Nah, jadi karena mungkin saya rasa orang di sini lebih suka warna cerah gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Kalau batik di Jawa kan kayaknya warna Warna coklat, coklat, gold gitu, iya, hitam. hitam. Tapi di sini kayaknya warna cerah. Warna juga cerah. warna cerah gitu ya, apalagi untuk dipakai ibu-ibu nih. Iya. Banyak yang buat baju jadi gitu ya. Iya. Tapi saya juga salvok sama baju yang sedang Pak Reza pakai. Ini juga salah satu hasil karya Bapak ya. Iya. Nah, ini berarti Bapak selain buat kainnya, Bapak juga buat bajunya juga, jadi bentuk fashion gitu. Kalau baju saya tidak
buat. Nah, jadi mungkin ada beberapa kasus saja yang bisa saya buat jahit, seperti permintaan dari konsumen ataupun ikut fashion show gitu. Tapi kalau untuk pajangannya itu saya tidak membuat baju, hanya kain saja. Oh, berarti tergantung. Tapi kalau Tergantung. misalnya ada request Bisa. mau dibuatin baju langsung atau ada kebutuhan fashion show Fashion tadi show, Bapak iya. bilang ya, dibuat ya. Oh, Dibuat. berarti Bapak juga sudah beberapa kali ikut ini ya, Iya. fashion show juga ya? Iya. Di mana aja tuh, Pak? Untuk tahun ini kita ikut 1 kali kebetulan di acara karya kreatif Sumut itu di Podomoro kemarin. Ya. Jadi setahun lalu saya ikut di Sumut Fashion Week sama karya kreatif juga. Keren sekali. Oke, oke. Nah, berarti itu untuk kemarin ya yang ditampilkan ya fashion runway-nya itu bajunya cewek cowok atau untuk gimana, Cewek Pak? cowok saya buat. Oh, untuk wanita. Untuk desainnya pun saya sendiri yang mendesain. Hasil karyanya juga kita kerjasama untuk menjahitnya gitu. Jadi karyanya murni dari saya gitu. Gimana nih Pak, abis fashion runway, apa tiba-tiba banyak yang nyerbu gitu ya pada mau beli atau gimana Pak? Kira-kira? Mungkin saat ini belum gitu. Mungkin masih harus ditingkatkan lagi kreativitas saya gitu. Jadi Yes. saya terus berinovasi lah. Gitu. Tapi ini keren banget loh sebenarnya Pak, dari media kertas daur ulang gitu. Jadi kan kertas-kertasnya juga nggak terbuang. Biasanya kan kertas ini kan jadi Terbuang, limbah ya, dari jadi limbah, sampah ya. sampah. Tapi bisa didaur ulang jadi suatu produk yang bermanfaat gitu ya. Nah, Bapak saya juga penasaran kan kemarin kita sempat COVID ya. Bapak mulainya juga tahun 2018 dan itu memang pertengahan tahunnya juga kan kita kena COVID ya, akhir-akhir tahun ya. 2020. Dan itu gimana Bapak menghadapi tahun-tahun yang kemarin gitu ya? Iya. Sampai Bapak juga masih bertahan. Kadang kan bisa jadinya Bapak kayak vakum, berhenti, tapi Bapak masih berlanjut ya sampai dengan tahun 2023. Gimana? Jadi dari awal berdirinya 2018 sampai sebelum COVID itu sebenarnya saya sudah mulai naik, sudah mulai dikenal gitu. Nah, setelah di COVID itu karena memang semua kegiatan dibatasi ya otomatis saya tuh tidak bisa beraktivitas gitu. Dan memang tidak ada kegiatan di situ. Iya. Jadi saya mencoba untuk kegiatan lain lah. Untuk saat itu batik tidak berjalan dulu memang. Ya, setelah itu baru dijalankan lagi Ya, ya Pak? saya ulang lagi dari awal gitu. Karena untuk memulainya lagi tuh ya harus seperti yang dulu juga gitu kan, harus intensif. Yes, harus penuh semangat gitu Iya. ya Pak. Oke. Kemudian Pak, untuk produksinya sendiri Bapak ada karyawan kah atau memang sendiri nih ngerjainnya? Kalau produksi banyak saya pakai freelance saja gitu. Oh, Jadi kalau untuk motif-motif stok saya buat sendiri bersama istri gitu kan. Kita buat sendiri gitu. Bisa saya tangani kok. Kalau khusus untuk manggil ada pekerjaan banyak atau besar, kita panggil karyawan. Kita utamakan di lingkungan sekitar. Jadi bisa dapat kerja juga. Gitu. income ya untuk Iya. apa namanya masyarakat setempat gitu, Iya, tetangga-tetangga gitu ya Pak. Iya. Wah, tapi Pak gimana tuh Bapak ngajarinnya kan biasanya kan kalau misalnya freelance kan mereka juga nggak punya basic apa-apa gitu kan, nggak bisa. Nah Bapak ngajarin juga. Ngajarinnya ya per bagian, misalnya si ibu ini warna aja, si ibu ini bagian menyolet saja, si ibu ini bagian merebus saja. Jadi mereka lebih fokus gitu mengajarnya. Jadi kalau mereka semua diajarkan dari awal sampai akhir, mungkin mereka mumet juga gitu. Ya, jadi kebetulan yang freelance itu kebanyakan orang tua gitu, yang banyak minat di batik ini gitu. Iya, pada semangat ya Iya. Bapak ya. Oke, keren Pak. Nanti kalau pemasaran sendiri ya, selain di Kota Medan, Bapak udah sampai kemana nih batik-batik Bapak? Ya kalau batik itu sih ada tamu juga dari Kalimantan, dari Jakarta. Ya mungkin saya rasa sudah sampai sana gitu. Luar biasa ya. Iya. Jadi pada saat pameran berarti ya Pak? Pameran juga melalui internet juga mereka cari juga ada gitu Mbak.
Berarti Bapak selain offline juga aktif media Online. sosial online gitu Iya. ya. Berarti Bapak ada marketplace juga yang Ada. dijual ya? Ada. Oh, by marketplace juga nanti bisa lihat-lihat ya hasil karya dari Pak Reza ini gitu ya. Iya. Terus Pak, gimana nih respon masyarakat waktu pameran nih lihat batik-batik dari Bapak sendiri? Bapak juga tunjukin nggak media-medianya dari cap kertas daur ulang? Tunjukin. Cuman mungkin perlu edukasi lebih Mm-mm. dalam lagi mengenai batik cap daur ulang ini karena mungkin kebanyakan yang melihat ini tidak mengerti. Juga jadinya nggak apa-apa karena memang baru pertama kali melihat, ya sudah mungkin masyarakat banyak belum tahu gitu kan. Jadi ya PR saya ya harus memblow up ini terus gitu biar paham batik itu bagaimana, nggak gampang, nggak payah gitu kan. Bisa dibuat dari media apa aja kalau kita kreatif gitu. Betul, betul, betul. Tapi saya penasaran nih Pak, di Sumatera Utara sendiri, yang seperti Bapak, buat media capnya tuh dari kertas daur ulang tuh gimana? Banyak nggak Pak? Kebetulan saya di Medan ini kebetulan saya pertama dan saat ini sudah ada rekan satu pengrajin batik kita yang menggunakan ini juga mungkin sekitar 2 pengrajin lah baru. Ah, berarti inovasi yang bagus sekali dong. Ya Iya. berarti belum banyak ya yang Belum tahu banyak. ini ya Pak? Belum. Wah, sebenarnya ini bagus sebenarnya ya Pak ya. Karena kalau saya juga penasaran kalau misalnya dari tembaga nih, kita kan tempah tadi ya Pak. Iya. Berapa sih harganya Pak? Mungkin di atas 800.000 Wow. tergantung berat dan motif. Oh iya. Iya, jadi kalau yang kecil ini mungkin sekitar 900.000-an lah. Apalagi kita butuh banyak motif ya Pak. Iya, Jadi jadi di situ kendalanya kan. Jadi di situ kendalanya Modalnya untuk buat satu motif aja kan rugi di situ kalau nggak Iya, terpakai. betul. Nah kalau kita buat cap kertas ini kan ya rugi nggak masalah, orang biayanya Yes. terendah kan gitu. Karena juga dari daur ulang, dari kertas yang nggak terpakai gitu Iya. ya, kertas yang sedikit keras lah ya, apa aja bisa gitu Bisa. yang di rumah ya, dari kardus. Bisa. Tapi yang keras gitu tipis kan Iya. ada gitu ya Pak ya. Ada. Nah, oke, Bapak, tapi kepikiran mau buat pakai kertas daur ulang ini memang dari lihat-lihat, Light searching gitu ya iya. Pak ya, baru terpikir. Sebenarnya saya pun belum paham juga pertamanya dulu gitu kan. Cuman karena ditunjukkan ke tempat yang saya pelajari saat itu, ya di situ saya kok senang gitu ya bisa memanfaatkan kertas ini gitu. Jadi disitulah memang tertariknya saat itu. Karena yang selama ini ya, yang juga pernah hadir di Ekraf juga beberapa ada yang buat batik tuh dari daun, memanfaatkan dari daun ya Pak ya. Oh iya. Tuh gitu, tapi ini Tapi sebenarnya itu bukan batik, Mbak. ya itu bukan batik ya namanya Pak. Iya, itu ekoprint. Nah, kalau batik itu harus menggunakan lilin panas. lilin panas ya Pak. Wajib itu namanya batik. Yes. Itu perbedaannya Itu pemirsa ya. perbedaannya, iya. Jadi semakin paham nih pemirsa perbedaan batik dan ekoprint. Kadang-kadang kan kayak mirip-mirip daun-daunnya gitu ya. Iya. Tapi ternyata ada perbedaan di sana. Oke, Bapak kira-kira untuk apa namanya selama ini yang Bapak jalani gitu ya Pak. Apalagi sih tantangan yang Bapak hadapin ataupun kesulitan-kesulitan dalam membuat satu batik ini? Regenerasi SDM-nya. Regenerasi SDM. Iya, jadi untuk mempelajari batik di daerah Medan di sini mungkin hanya tertarik saat itu saja. Nah, setelah itu mungkin belum tahu gimana. Nah, untuk mencari penggantinya, untuk bagian mengecap ini kan agak susah nih orangnya, Mbak. Jadi disitulah tantangan SDM itu. Gitu. Ngecapnya aja berapa lama Pak? Ya itu tadi tergantung keahlian. Orangnya ya. Tergantung orangnya. Kalau satu kain ini mungkin kalau dia cepat dia 15 menit. Tapi kalau dia baru belajar atau belum ahli mungkin 1 jam bisa. Dan itu juga ada butuh tekanan yang sesuai. Kalau enggak dia enggak sesuai nanti hasilnya. Jelek hasilnya Iya. ya. Nah, Pak kalau misalnya salah nih buatnya ya, mereng misalnya, Iya. kayak tadi kan ada garis lurus tuh kan, Iya. terus kita nggak sengaja kayak garisnya miring, Oh. atau buat kayak tadi ada gambar-gambar kantor pos agak miring atau nggak sesuai lah bunganya nggak sesuai urutan tuh gimana Pak antisipasinya? Antisipasinya bisa sih kita
kita dengan air panas. Menggunakan kapas dan busa atau busa. Kainnya tadi itu kita celup ke air panas, terus kita usap seperti itu di motif tadi. Nah, setelah itu hilang, air panas tadi sudah di kain tadi itu nggak bisa kita langsung cap lagi, kita jemur dulu. Nah, kita jemur dulu sampai kering, ya? Baru kita lanjutkan. Tapi agak ribet ya, jadi jangan sampai salah. Menambah waktu kerja jadinya. Iya, iya. Tambah kerjaan. Oke, betul sekali. Oke, nanti kita akan tanya-tanya lagi bersama dengan Pak Reza mengenai batik dari kertas daur ulang ini ya sebagai media capnya. Kalau begitu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Ini dia Kiko Stick. Yes, masih di Ekraf, Ekonomi Kreatif, dan masih bersama dengan Pak Reza. Dan semakin menarik nih pembahasan kita ya mengenai kerajinan batik dari kertas daur ulang sebagai media cap batik. Nah, kita juga mau tanya nih sama Pak Reza di sini ya. Pak Reza pernah buka kelas nggak untuk masyarakat ataupun teman-teman yang lain supaya juga bisa kayak Pak Reza nih buat yang namanya batik dari kertas daur ulang? Iya. Selama ini dari awal kita berdiri kita juga sudah membuka kelas terutama untuk anak-anak sekolah. Oh iya. Nah, anak sekolah itu kita undang ke tempat belajar membatik. Jadi mereka tahu gitu bagaimana rasanya membuat batik itu gitu. Nah, seperti itu, Mbak. Berarti udah banyak dong ya, Pak? Sudah. Biasanya satu sekolah, misal satu tim gitu ya, ada berapa orang, Pak, yang belajar? Paling sedikit 25 orang. Pernah sampai 4 hari itu berturut-turut ratusan siswa gitu. Ratusan siswa sebelum ya? COVID. Itu sebelum COVID ya, Pak? Oke, untuk yang saat ini, dalam waktu dekat ini ada mau buka kelas lagi kira-kira? Saya selalu buka kelas karena kan kita sudah sebar nomor kita di Instagram, kita juga meng-email ke sekolah-sekolah juga sudah kita lakukan gitu. Mungkin peminatnya masih belum nampak tahun ini, hanya beberapa saja. Bisa free nggak, Pak? Free. Yes. Bisa. Pernah kepikiran nggak mau buat kayak kelas free untuk bisa lihat gitu, kayak melihat proses pembuatannya gitu? Kalau free bisa, untuk melihat saja bisa. Oke, nah siapa tahu nih pemirsa juga ada yang pengen belajar gitu ya Pak. Kira-kira bisa menghubungi Bapak di Instagram itu username-nya apa? Batik_Siti Khadijah. Batik_Siti Khadijah. Iya. Oh, nama brandnya Siti Khadijah berarti ya? Iya. Oh, saya juga ini nih penasaran, kenapa namanya Siti Khadijah nih nama brand Bapak? Ya awalnya sih bersama orang tua saya itu bude saya gitu kan. Pengennya menamakan usaha itu Siti Khadijah diambil dari nama istri Rasul agar bisa besar gitu, bisa jadi pengusaha yang besar seperti beliau. Seperti Siti Khadijah gitu ya, amin. Mudah-mudahan semakin berkembang nih Bapak ya, semakin banyak juga yang mencintai batik gitu ya. Oke, Bapak gimana nih respon anak-anak sekolah yang kemarin datang ke tempat Bapak, mereka pada bisa nggak Pak untuk buat batik? Respon dari anak-anak sih mereka senang gitu kan, karena memang pertama kali mereka melakukan ini kan. Saya tanya kepada mereka, sudah pernah membuat batik? Semua 100% belum pernah. Belum pernah, saya juga belum Pak. Iya, jadi ya mereka senang lah melakukan kegiatan itu, apalagi itu pertama kali kan buat mereka gitu. Nah pernah juga anak sekolah dari Malaysia datang ke tempat kita. Ya. Dari luar negeri juga datang? Dari luar datang? negeri pernah. Terus gimana tuh Pak ceritanya kok bisa sampai ke Medan gitu Pak? Kebetulan mereka kerjasama dengan SD yang ada di situ, studi pertukaran study tour lah kan. Jadi sekolah yang dekat usaha kita itu membawa mereka ke tempat kita. Kita senang kenapa? Karena kita bisa dikenal sama mereka sampai ke seberang sana nantinya kan. Gitu. Kami pernah loh di Medan membatik di sini gitu. Wah, keren sekali nih Bapak ya. Nah, ini berarti udah sampai ke Malaysia juga nih berarti Pak? Iya, ya secara tidak langsung ya. Ya, secara tidak langsung pasti mereka juga bawa oleh-oleh kan, oleh-oleh batik dari Indonesia, dari Medan ke Malaysia gitu ya. Nah, saya juga kembali ke bahan-bahan ataupun ke bahan-bahan lah ya Pak ya, kalau kita bilang. Nah, ini untuk bahannya sendiri Pak, pewarnanya itu kira-kira bagaimana Pak? Karena kan yang kita tahu ada pewarna alami biasanya nih kan, ada juga pewarna yang sintetis atau gimana Pak?
Nah, untuk di tahun ini saya mencoba berinovasi menciptakan batik go green. Nah, batik go green itu kan bahan pewarnanya tidak dari sintetis seperti yang saya lakukan saat ini. Kita mengambil dari daun-daunan, kulit kayu, akar-akaran gitu kan. Jadi yang sudah saya buat saat ini itu dari daun alpokat dan daun jambu. Nah, Gimana maksudnya daunnya itu dihancurkan, diambil warnanya? untuk mengambil warnanya itu daunnya harus direbus selama beberapa jam sampai dia menyusut airnya. Nah, airnya itulah yang kita celupkan ke Celupkan ke kainnya, dicelupkan kain. ya. Iya, nah tapi prosesnya sebenarnya lebih rumit dari sintetis. Kalau sintetis itu kan sekali mewarna, warnanya langsung nampak. Iya. Nah, kalau untuk pewarna alam ini lebih rumit memang. Dia mesti 10 kali ke atas gitu baru nampak warnanya. Tapi lebih baik nggak sih Pak untuk kulit-kulit yang sensitif misalnya gitu kan Pak? Karena kan go green nih ya. Iya, Jadi ya pasti lebih aman lebih karena aman. dari bahan-bahan alami gitu. Kalau sintetis ini kan ada orang yang nggak tahan warnanya ke kulit, dia bisa mengelupas gitu. Karena kalau ini kan murni 100% bahan alami. Oke, untuk ide-ide buat motifnya sendiri ini Bapak dari mana nih kepikirannya? Kalau motif ya banyak melihat saja Mbak, banyak melihat ke tempat-tempat yang penuh dengan ukiran gitu kan. Terus kita gabungkan dengan hewan atau tumbuhan. Nah, seperti yang di ujung itu kan hewan angsa tuh. Nah, itu saya gabungkan dengan pucuk rebungnya Melayu dan daun sirih. Jadi dapatlah satu motif yang ikonik gitu. Jadi banyak-banyak melihat saja dan melakukan modifikasi gitu. Iya, dimodifikasi Modifikasi gitu ya, biar dia tidak kaku gitu. Betul, betul, betul. Oke. Pak, untuk ke depan apa nih rencana yang ingin dilakukan? Ya itu tadi saya mau coba untuk membuka kelas pembuatan cap kertas ini lebih intensif dan untuk mengembangkan batik pewarna alam ini gitu biar lebih sehat lah bumi nantinya kan gitu, seperti itu. Harus ya Pak ya, Iya. cintai bumi kita Iya, gitu. benar. Nah, yang mau tanya soal harga nih, gimana nih Pak? Harganya range dari berapa sampai berapa sih Pak? Kalau harga kita mulai dari 160.000 sampai 500.000. Nah, untuk yang pewarna alam ini kita di range 250 sampai 400. Oke. Tergantung motif berarti Motif Pak? tergantung motif dan Panjang berapa kain. warna. Oh, berapa Dia- warna? Iya. Oh, semakin banyak warnanya semakin Enggak. ini Pak? Perbedaannya satu warna sama dua warna saja gitu. Walaupun dia 3 warna tetap dihitung kerjanya 2 warna. Yang paling susah motif apa Pak kalau selama Bapak buat batik? Motifnya ya gimana ya Mbak? Ya susah-susah sih ya susah-susah gampang semua sama aja gitu. Jangan-jangan gampang semua nih sama Bapak? Ya itu tadi cuman butuh kesabaran saja. Iya, Sebenarnya sama sih semua motifnya itu nggak ada yang susah sih. Semua sama. Iya, karena mungkin Bapak udah terbiasa ya buat apa namanya kertas daur ulangnya itu ya, Iya. motifnya ya. Iya benar. Tapi kalau untuk pembuatan mungkin harus fokus satu persatu, Iya. apalagi Bapak juga memberdayakan masyarakat setempat untuk bisa juga berpenghasilan ya, Iya. bisa punya income juga. Ini juga bisa jadi inspirasi nih untuk pemirsa di rumah ya yang sedang menonton ya dimanapun Anda berada ya. Siapa tahu juga bingung mau ngapain gitu ya, nanti boleh langsung belajar sama Pak Reza Iya. misalnya gitu ya, dan juga boleh langsung kerjain di rumah karena tentunya kita juga harus mencintai apa namanya warisan budaya Indonesia gitu ya, karena juga kita sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda gitu ya Pak. Oke, nah Bapak kali ini selama Bapak buat batik gitu ya, momen mana sih yang paling berkesan gitu, pernah nggak? Misalnya Bapak jualnya banyak banget dalam satu hari atau ada pesanan tertentu kira-kira gimana Pak? Kalau momen-momen khusus seperti itu ya mungkin saat dapat kerjaan yang bersamaan gitu. Iya. Yang satu pengennya cepat, yang satu juga pengennya cepat. Nah, di situ Orderan lagi banyak ya Pak? iya, jadi di situ harus memutar otak yang lebih lihai lagi. Bagaimana sih caranya untuk mengkombinasikan mereka ini
biar dua-duanya dapat gitu. Nah itulah momen yang paling bagus yang saya dapat kayak gitu. Tapi semua bisa dikerjain dengan baik ya Pak, Bisa, lancar ya? dan mudah-mudahan saat ini saya selalu tepat waktu untuk Menyelesaikan pesanan itu. Gitu. Berarti ini bisnis yang menjanjikan dong? Iya benar. Menjanjikan Pak, kira-kira sampai kita ke depannya nanti Iya. pastilah ya. Pasti. Mudah-mudahan kita juga semakin terus melestarikan budaya kita gitu ya Pak. Nah Bapak, saya juga pengen tanya nih, kalau misalnya kita ingin menjadi pengusaha gitu ya, berbisnis gitu, hal-hal apa sih yang harus dibutuhkan gitu ya Pak, apalagi menjadi seorang pebisnis atau pengusaha batik, gimana Pak? Ya kalau menjadi seorang pengusaha atau pebisnis itu ya awalnya niatnya gitu. Niatnya ya harus dikuatkan dulu. Jangan berubah di tengah jalan. Nah, yang kedua, kita harus mulai dari passion yang kita miliki. Jangan kita mengikut orang. Iya, iya. Jadi kita bisanya apa sih? Ya bisanya ini ya kita jalankan dan kita kembangkan gitu. Nah, nanti seiring berjalan kita mungkin akan mendapat bantuan atau petunjuk agar usaha kita lebih besar lagi gitu. Itu sih dua yang paling penting yang menurut saya. Oke, harus sesuai dengan passion kita juga ya. Iya benar. Ngomong-ngomong soal jalan dan juga bantuan, apakah dari pemerintah juga ada dukungan gitu terhadap perajin-perajin batik ini Pak? Sampai saat ini pengrajin di Medan dan Sumatera Utara mendapat dukungan dari pemerintah, berupa mengikuti pameran, mendapat bantuan alat. Gitu. Wah, berarti didukung juga ya Iya, para perajin kita ya. Dan saya juga mau tanya juga nih Pak, kira-kira kan hampir lupa kan Pak, jadinya banyak banget pertanyaan saya yang pengen saya tanyakan gitu ya. Iya, nggak cukup waktunya ya Mbak ya. Oke, masih panjang ya teman-teman ya. Nah Pak, jadi kira-kira niat gitu ya, usaha, semangat ini juga harus dibutuhkan oleh para perajin-perajin di Sumatera Utara gitu ya Pak ya. Memang harus fokus dan juga sesuai passion. Meskipun belajar gitu ya, tapi juga dilihat ternyata kalau misalnya belajar nggak terlalu pintar gitu, nanti mungkin boleh cari ide lain gitu ya Pak ya, supaya memang terus berjalan nih usahanya gitu. Dan juga berdoa Mbak, diiringi dengan doa lah biar itu mulus. Berdoa juga harus ya biar mulus ya. Oke, kalau begitu Pak, nggak terasa kita sudah di penghujung acara gitu ya Pak. Bapak boleh kasih pesan dan juga harapan kepada perajin batik dan juga pemirsa yang ada di rumah. Silakan Bapak, Pak Reza. Untuk perajin batik ya terus tingkatkan usaha dan kreativitas kita agar kita bisa bertahan di tengah kondisi krisis global ini. Dan harapan saya untuk seluruh pengrajin batik tetap semangat. Itu saja. Harus tetap semangat ya untuk seluruh perajin batik ya, supaya terus semangat melestarikan budaya kita. Dan pastinya juga ini ya Pak, tetap harus kita nih mencintai produk kita. Kalau bisa sehari-hari itu pakai baju batik ya Pak ya. Iya benar. Karena juga kan bisa buat baju berbagai fashion macam ya. ready to wear. Kalau misalnya pergi kumpul sama teman-teman tuh pakai batik gitu ya Pak. Kita pun berusaha untuk menciptakan batik itu yang tidak formal gitu. Seperti yang saya pakai ini kan tidak formal kan, memang kelihatannya seperti motif lokal Sumatera Utara, tapi bisa dipakai untuk kegiatan apa saja. Lebih modern, lebih modis modern, gitu iya, ya. benar. Baiklah, Pak Reza terima kasih banyak sudah hadir di studio, sudah sharing bersama kita, memberikan inspirasi, motivasi untuk para perajin batik dan juga teman-teman yang mungkin ini kali ini jadi ide nih, wah bisa nih ya ternyata usaha batik ataupun bisa nih ya jadi ngembangin usaha gitu kalaupun nggak jadi perajinnya gitu ya. Pokoknya hari ini banyaklah manfaatnya ya dan mudah-mudahan pemirsa juga semakin mencintai batik kemanapun Anda berada, Anda juga selalu memakai batik gitu ya di momen-momen tertentu pastinya. Dan kita udah bahas tentang kerajinan batik dari kertas daur ulang sebagai media cap batik. Dan pemirsa terima kasih banyak, tetap terus saksikan Ekonomi Kreatif setiap hari Selasa jam 5 sore karena kita tentunya selalu menghadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Saya Gina Febriana pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.